29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian. Jadi jasara harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan. 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian. Jadi jasara harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Sudah cair katanya Bu Titin. Bu Elsa, komentarnya Bu Elsa. Iya, keterangan Ibu Titin tidak benar dan kami hari ini sudah somasi Ibu Titin dan dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari. Hari Jumat kita akan proses hukum, kan sesuai dengan permintaannya dia supaya di Kapolri turun. Nggak perlulah Kapolri turun, itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor ke Polda, pasti akan diperiksa siapa yang benar tentang keterangan palsu itu. Jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Sudah. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimaksudkan bahwa klien saya telah mencairkan itu asuransi jasara harja sebanyak 12,5 juta tanggal 29 mengajukannya tanggal 29 Agustus itu tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, emangnya kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu begitu. Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Itu bohong. 28 Oktober. Harus divalidasi dulu, nggak bisa. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada, banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama, begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu. Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Susno mah selain juga memberi keterangan kan ahli. Oke. Kapan lagi? Gimana Pak Susno? Betul Ya udah, gak? saya minta pendapatnya Jenderal Susno dulu. Pak Susno, silakan komentarnya. Pendapat aja, kalau Pak Susno kan kasih pendapat. Silakan Jenderal. Ya. Audionya masih di mute,
Pak Susno? Satu, dua, tiga. Ya, silakan Jenderal. Betul, saya kan kasih pendapat. Pendapatnya tidak kepada satu kasus yang sedang akuo di sidang, tapi kan secara general. Kemudian berupaya senetral mungkin. Nah, kemudian kembali saya terkait dengan saksi yang dibawa sumpah. Memang keterangan itu harus diberikan di pengadilan dan dibawa sumpah. Ya. Kalau itu tidak benar, maka itu namanya saksi palsu. Nah, jadi kita ya berharap saja mudah-mudahan yang memberi keterangan tidak bohong ya, tetapi didukung oleh fakta. Nah, sekarang sehingga itu bantu jalannya sidang. Nah, caranya bagaimana? Ini kan terkait dengan ada apa tidaknya pencairan asuransi kecelakaan lalu lintas untuk Eki dan Vina ya. Ya. Nah, tahu-tahu ini pembunuhan. Sebenarnya ya gampang membuktikannya. Selain omongannya di pengadilan, juga nanti kan dibuktikan dengan ada di situ kan ada cabang asuransi kan, cabang asuransi Kota Cirebon. Mudah-mudahan datanya ada. Jadi ada data bahwa asuransi mengajukan asuransi tidak cair, atau ada data mengajukan asuransi cair, atau ada data tidak mengajukan asuransi. Nah, jadi itu kan buktinya kan sangat didukung oleh bukti-bukti autentik. Ya. Jadi ngajukan tidak cair, ngajukan cair, atau tidak ngajukan. Kemungkinan kedua, oh betul ngajukan asuransi tapi kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang ketiga adalah, oh tidak ada sama sekali pengajuan asuransi dari Ibtu Rudiana. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat instansi yang berwenang menjawab nanti. Apa yang terjadi dalam persidangan selama ini ketika memang ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa itu keterangan palsu, begitu Pak Susno? Tidak akan merubah sama sekali, tapi merubah tentang keterangan Titin ya, terkait dengan asuransi. Nah, terus yang kedua ya saya nanggapi juga tentang pengajuan asuransi. Kalau memang benar, kalau itu if itu jika itu andai. Nah, kita sangat sayangkan karena Pak Rudiana kan mestinya tahu hukum gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tidaklah gitu kan. Nah, kita lihat saja nanti ini kan membuktikannya semuanya gampang gitu. Membuktikan mengajukan asuransi apa tidak itu sangat gampang. Kemudian terkait juga ada apa tidak itu terkait juga dengan somasi yang diajukan oleh Bu Ilsa gitu kan. Iya. Nah, mana yang benar? Kalau ternyata tidak ada asuransi yang cair, tidak ada asuransi yang diajukan, atau diajukan tapi tidak cair, itu semuanya akan ada dampak hukumnya. Tapi bukan berarti dampak hukum secara keseluruhan kepada PK, bukan. Yang dipersoalkan adalah terhadap keterangan daripada Bu Titin. Ya. Pak Susno, artinya kalau memang somasi ini tujuannya untuk memperkuat keterangan itu palsu atau tidak, artinya yang lebih untung kan soal kasusnya, bukan untuk menguntungkan Bu Elsa dan teman-temannya, begitu Pak Susno? Nah, kalau Bu Elsa kan dia kan terkait karena Bu Elsa kan sudah menjadi pengacara Ibtu Rudiana. Iya. Kemudian nama Ibtu Rudiana didengungkan telah mencairkan asuransi kecelakaan. Padahal peristiwa ini dilaporkan oleh Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota sebagai peristiwa pidana pembunuhan. Ya. Jadi tidak benar ya tentunya Bu Elsa, ya saya tidak bela Bu Elsa, ya karena kliennya merasa dicemarkan nama baik, maka hak dia untuk menuntut gitu bahwa itu keterangan tidak benar. Tapi apakah benar apa tidak yang dikatakan oleh Bu Titin di pengadilan? Mari kita lihat, pembuktiannya tidak terlalu sulit, tidak perlu ngotot-ngototan, tetapi kan langsung saja to the point kepada kantor asuransi Jasara Cirebon, Harja ya yang ada di kota itu ya. Cirebon. Iya. Mudah-mudahan asuransinya administrasinya bagus gitu, bahwa oh betul ada pengajuan asuransi tanggal sekian bulan sekian atas nama ini korbannya, kemudian yang ngajukan orang tuanya atas nama ini, kan itu nanti kan diperiksa oleh penyidik ya, penyidik tentang keterangan palsu.
keterangan saksi, dibawa sumpah di pengadilan. Nanti penyidik tentunya akan memeriksa saksi pelapor, saksi pelapor juga akan memeriksa saksi fakta, tentunya akan dipanggil adalah dari pihak asuransi selaku lembaga, bukan perorangan. Bisa saja kepala asuransinya sudah pindah ke Jakarta, bisa juga sudah pensiun, tapi kan yang menjawab nanti adalah lembaga. Siapa yang ditunjuk oleh lembaga, apakah pimpinan asuransi cabang Cirebon, apa siapa, berarti keterangan dia resmi. Tentunya didukung dengan fakta juga. Nah, faktanya apa? Oh betul, tanggal sekian ini suratnya masih kami arsipkan, dia mengajukan asuransi. Oh tanggal sekian ini ada bukti pencairannya. Atau misalnya, oh tanggal sekian dia mengajukan, ini surat pengajuannya. Oh tanggal sekian ini jawaban dari kami asuransi Cirebon bahwa kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Atau bisa juga dijawab oleh kepala cabang asuransi Cirebon bahwa kami sudah meneliti berkas kami, sama sekali tidak ada pengajuan asuransi itu. Jadi kan clear ya. Ya, satu lagi Jenderal sebelum saya kembali ke Bu Elsa. Ini somasi ini khususnya adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran menurut Anda? Ya, Jenderal bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, menurut Jenderal Susno, apa yang dilakukan oleh Bu Elsa melayangkan somasi ini adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran dari perspektif hukum? Yang mana? Ini terkait dengan apa ya? Somasi, melayangkan somasi. Somasi ini adalah untuk mencari kebenaran tentang keterangan yang diberikan oleh Ibu Titin. Nah, tidak ada kaitannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain, kan saksinya kalau nggak salah sampai 50-an ya. Iya. Nah, tidak ada keterangan dengan saksi yang lain, tidak ada kaitan dengan ahli yang lain. Benar atau salah tentang dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh Ibu Titin itu tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya saksi Dede, tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya Mega dan saksi Peggy, karena mereka tidak berbicara masalah asuransi. Masalah asuransi ini baru dikemukakan. Nah, ini berkait dengan nama Pak Rudiana. Nah, yang juga Pak Rudiana ini adalah kliennya Ibu Titin. Bu Elsa. Kliennya Bu Elsa. Nah, tentunya Bu Elsa membela kliennya. Nah, tentunya Bu Elsa sudah mendapat informasi dari Pak Rudiana bahwa dia tidak melakukan hal seperti yang disampaikan. Iya. Tapi benar apa tidak keterangan Pak Rudiana yang disampaikan oleh Ibu Elsa. Ibu Elsa itu kan hanya menirukan keterangan Pak Rudiana. Karena 2016 Bu Elsa belum jadi pengacaranya ya. Tentunya Bu Elsa pun telah cross check dan nanti siapa yang paling bisa membuktikan ialah saksi fakta yang berwenang yang dimintakan asuransi. Siapa yang dimintakan asuransi ya tentunya adalah kantor asuransi Jasara Harja cabang Cirebon. Bu Elsa, kenapa sih harus pakai somasi-somasi segala? Kan sering ketemu dengan Bu Titin. Di NTV juga sering kok kita diskusi bareng. Ini kan masalah hukum ya. Dia sudah menyatakan di persidangan, dia seorang ahli hukum, dia seorang lawyer, dan dia udah harus pikir masak-masak untuk memberi keterangan yang tidak benar. Jadi dia sudah sadar, dia nggak punya bukti, dia mengatakan demikian. Jadi ada unsur kesengajaan dan untuk memberikan keterangan palsu. Tujuannya apa? Jadi saya tidak akan bicara baik-baik dengan dia. Kita proses hukum aja dan kita buktikan kebenaran. Dan soal itu saya saya orangnya tidak mau dengar dari klien saja. Saya sudah cek dan sudah mendapatkan suatu pernyataan dan saya tahu persis bahwa klien saya tidak pernah mengajukan asuransi karena dia tanggal 27 menjelang subuh itu dia tahu anaknya meninggal, terus kemudian dikuburkan, tapi dia lihat keanehan tanggal 29
dia melakukan konsolidasi, melakukan kayak investigasi dengan teman-temannya yang menemukan anaknya, yaitu dengan Supardi, Suja, Muhyiddin, dan Muhyiddin, ada beberapa polisi yang menjadi saksi juga di persidangan, dan saksi yang melihat. Kemudian dia juga langsung ke Polsek Talun, melihat motornya, melihat ininya, dan melihat foto-foto semua, sehingga akhirnya melakukan investigasi sampai ke tanggal 31 itu dia menanyakan apakah di mana kecelakaan itu terjadi. Nah, baru dapat cerita dari Dede dulu. Ya. Baru Dede karena baru 2 bulan kerja, dia tahu orangnya tapi tidak tahu nama-namanya. Kemudian Aib lah yang sudah 5 tahun kerja, yang sudah bergaul dengan terpidana, dia jelaskan itu. Itu ceritanya. Jadi dia karena ada keraguan, dia tidak pernah mengajukan asuransi karena dia melihat bahwa ini ada ketidakbenaran. Ya, baik. Bu Elsa, soal benar atau salah itu kan bukan ranah saya. Biar hakim di pengadilan yang membuktikan atau memutuskan. Tetapi artinya begini, masing-masing kuasa hukum tentu berani menyampaikan pendapat dan sesuatu itu ada dasarnya, ada buktinya, ada keterangan pendukung dan sebagainya. Saya mungkin berprasangka baik bahwa Bu Elsa melihat dari aspek yang berbeda dengan seorang Titin melihat dengan aspek yang berbeda. Begitu kan? Apakah Anda tidak melihat masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda sehingga ada 2 pendapat yang berbeda? Tidak. Dia mengatakan telah mengajukan asuransi dan telah cair asuransi 12,5. Itu aja tinggal dibuktikan. Itu simple. Apa kata Pak Susno itu sangat simpel dan sangat sederhana membuktikannya. Cukup nanti penyidik panggil semuanya, panggil jasa raharjanya, Ya. Tanya apakah ada pengajuan ini. Nggak ada, ya sudah. Titin ditanya apa maksud kamu mengatakan ini buktinya. Kalau kamu mengatakan itu padahal itu tidak benar, tinggal bukti aja begitu, terus nanti sidang lah. Ya, karena yang disampaikan Sederhana Titin sekali pembuktiannya. betul, Bu Elsa, yang disampaikan Titin kan juga di persidangan. Sama seperti misalnya keterangan-keterangan lainnya seperti yang disampaikan Dede dalam persidangan ya. Mari kita sama-sama lihat cuplikannya berikut ini. Kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, ya Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Mananya lagi? Yang tadi itu. Iya. Yang tadi yang tempat kejadian. Gini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak, kelihatan. Berarti sananya SMP ya? Iya. Depan pas persis cucian itu. Pertama kali dapat. Kemarin AF itu bilangnya di sini waktu beli rokok sendiri. Soalnya Madura salah satu di sini. Iya, saya sama Ayam, cuman Ayam belum bisa gabung. Enggak, itu keterangan AF lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini sih. Intinya Dede mengatakan sama seperti yang waktu terakhir saya diskusi dengan Bu Elsa ya soal jarak 6 meter, tetapi Dede katanya melihat itu lebih dari itu, jaraknya jauh. Komentarnya Bu Elsa soal keterangan yang sampaikan Dede tadi depan warung itu gimana Bu Elsa? Jadi bukan kita harus lihat dari kronologisnya ya. Jadi mereka ngumpul-ngumpulnya itu Dede sama Aek memang melihat, dan kemudian mereka selawar seliwir juga mereka ngumpul itu ada sebelum si Eki dan almarhum dengan almarhumah itu lewat. Nah, jadi pandangan lihatnya itu kan waktu mereka lewat motor itu, dan kemudian diteriakin wow gitu, langsung lempar-lempar, terus mereka ngejar, kan itu jaraknya kan cuma seberangan jalan. Nah, jalan itu kan cuma 6 meter, dan kemudian mereka larinya ke flyover itu. Jadi yang ditanyain itu jarak yang kemudian ada BAP selanjutnya, memang BAP-nya ditanyakan jarak dari sana ke flyover sekitar 50 meteran. Nah, tapi bukan jarak pandangnya 50 meter, tapi melihat dilempar dan melihat sampai ada tensoplot segala rupa di BAP itu
Itu karena jaraknya hanya 3 meter. Kan jalannya 6 meter, dia di tengah-tengah itu. Itu, jadi kalau cuman dilihat sepotong-sepotong jadi ceritanya jadi lain, sehingga jadi ejekan-ejekan. Kan saya itu kan seperti dibully, seperti begitu. Tapi saya nggak peduli, yang penting kebenaran bisa saya tegakkan. Itu aja. Ya. Dibully juga nggak bikin, insya Allah nggak bikin saya sakit. Ya, artinya kebenaran juga pasti akan menemukan jalannya sendiri kan, termasuk Betul, apa yang dilakukan. betul. Kita percaya sama Allah. Ya, saya tidak dalam kapasitas membela siapa-siapa, tetapi para pihak tentu harus membuat memperkuat pernyataan dan keyakinannya masing-masing dengan alat bukti yang diyakini itu bisa mengedepankan pendapatnya. Tapi kalau menurut Bu Elsa sendiri, keterangan-keterangan yang disampaikan dalam seluruh persidangan yang kita ikuti bersama-sama masyarakat Indonesia secara terbuka ini, apakah ada juga yang menurut Anda sangat tidak sesuai sehingga harus Anda somasi? Sudah. Saya juga sudah lakukan somasi itu. Saya somasi ke Pradi karena mereka kan kalau soal nama alamat mereka kan kita nggak tahu, kita hanya lihat di media kita ikuti apa pernyataan mereka dan itu tidak benar karena mereka kita somasi alamat kita kan nggak tahu, tapi kan lawyernya yang telah memanfaatkan keterangan palsu mereka untuk PK ini ya terlibat dalam somasi. Dan saya sampaikan juga sebagai lawyer, sebagai ahli hukum, sebetulnya untuk mengajukan saksi-saksi itu saya berkali-kali katakan silakan, tapi harus diverifikasi, audit dan validasi supaya keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar. Seperti si Aldi menjelaskan, saya dipukulin oleh Aris Papua gini-gini. Tahu nggak Aris Papua itu dinasnya di mana? Tidak pernah di Cirebon. Dia dari Papua, karena itu namanya jadi Aris Papua, namanya ada Aris siapa. Terus dia berdinasnya di Sumber, kenal juga enggak, apalagi mukul. Oke. Itu aja. Ini keterangan-keterangan ini sangat simpel, pembuktiannya juga sangat mudah. Tinggal kasih SK-nya bahwa dia tidak bekerjanya di Sumber, bukan di Cirebon Kota, udah selesai urusannya. Ya, jadi baik. Pembuktiannya gampang sekali. Jadi kita pakai jalur karena dia di bawah sumpah sesuai dengan Pak Susno, ya memang harus proses hukum. Proses hukumnya pidana, penyidik itu. Oke, baik Bu Elsa. Ya, kita sekarang sudah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, dengan melalui sambungan Zoom. Bu Titin, terima kasih sudah bersama kita dalam NTV Prime Dialog. Dan pertanyaan yang sama tentu saya ajukan kepada Bu Titin terkait dengan pernyataan Anda di depan persidangan bahwa tanggal 29 Agustus Anda mendapat informasi bahwa sudah cair atau klaim asuransi itu diajukan, sementara tanggal 31 baru mulai nangkepin orang. Nah, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan soal keterangan informasi itu? Bu Titin? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya gini, tanggal 27 itu kedua korban ditemukan kecelakaan. Tanggal 28 dimakamkan, kemudian ada dugaan tanggal 29 Agustus 2016, ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi Jasara Harja. Jadi tanggal 29 itu permohonan pengajuannya. Permohonan pengajuan klaim asuransi Jasara Harja. Klaim asuransi kecelakaan ya? Ya, klaim asuransi kecelakaan dari Jasara Harja. Itu informasi datanya dari mana Bu Titin? Ya sebetulnya gini, data-data itu kan ada karena saya juga dapat informasi sebetulnya cair karena gini, kalau anggota kepolisian dan TNI, TNI itu kalau kecelakaan tunggal dulu itu bisa cair separuhnya, tapi untuk masyarakat umum kan tidak bisa. Jadi angkanya dulu 12.500.000. Itu maksudnya separuhnya, 12,5 juta itu separuh. Iya, separuhnya. Ya, artinya angka itu keluar itu Anda punya bukti, Anda pernah melihat misalnya tanda terima atau bagaimana? Sebetulnya informasinya mungkin sudah sampai ke tim sus Mabes ya.
bentukan Kapolri mungkin tidak sampai karena informasi itu beredar keras di Cirebon sejak 2016. Tetapi memang tidak ada yang menyatakan itu. Tetapi di tahun 2024 saya terkonfirmasi kembali betul pada tanggal 29 Agustus dugaannya yang bersangkutan atau ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Itu kemudian, tetapi konstruksi itu berubah pada tanggal 31 setelah pada tanggal 30 malam itu ada cerita soal kesurupan. Tanggal 31 terjadi penangkapan. Kemudian asuransi itu cair. Tanggal berapa cairnya? 12.500, tetapi dibatalkan oleh orang tua korban laki-laki. Jadi sempat cair tetapi dibatalkan dan tidak jadi diambil. Tidak datanya jadi diambil ya? Iya. Datanya bisa dikonfirmasi karena jasara harja walaupun mungkin 5 tahun sekali memang ada pemutakhiran atau tidak bisa ditampilkan, tapi saya rasa kalau institusi kepolisian yang mencari tahu pasti ada datanya. Ya, Bu Titin, tadi masukan dari Jenderal Susno bagus banget, artinya kalau tinggal mengundang jasara harja atas nama institusi, semua pasti ada data tersebut. Tapi yang saya ingin tahu, informasi yang Anda terima itu berdasarkan informasi dari siapa atau Anda melihat data, rekaman, histori dari mana, Bu Titin? Informasinya tentu saja dari anggota kepolisian yang bertugas karena bagaimanapun untuk pencairan jasara harja kan harus ada LP. Dan jasara harja tidak mungkin melakukan pencairan kalau tidak melakukan investigasi dulu, tidak turun dulu ke lapangan, apakah betul terjadi kecelakaan. Apabila jasara harja saat itu menemukan adanya pembunuhan, tidak mungkin angka 12.500.000 itu cair. Artinya atas dasar itu Anda yakin bahwa ini kecelakaan karena sudah sempat cair? Ya, saya yakin betul itu kecelakaan. Kenapa? Sejak 2016 saya juga bersikeras ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Oke, keterangan dari polisi itu, polisi dari mana Bu Titin? Dari Polsek, dari Polres Kota, Kabupaten? Ya tentu saja kalau misalnya anggota kepolisian tentu saja yang melakukan olah TKP di 2016. Karena kan olah TKP di 2016 yang bisa mengeluarkan LP kecelakaan. Ya, oke. Keterangan yang Anda sampaikan tadi ini, Bu Titin, yang sepenuhnya dibantah oleh Bu Elsa, yang membuat Anda katanya dapat surat cinta, yaitu somasi. Komentar Anda? Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua, mangga aja. Widi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi, se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi. Oke, Bu Elsa komentarnya. Komentar saya nggak usah ngeledek saya, Ibu Titin. Terus-terusan Anda selalu menghina saya. Pertama bilang pusing, kemudian bilang halusinasi. Sekarang mau satu Cirebon mau saya somasi. Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya. Jelas saya somasi karena keterangan Anda adalah keterangan palsu dan Anda sudah ditanya, dikejar terus tidak punya bukti apapun. Saya sudah punya bukti. Jadi nanti karena itulah polisi yang menentukan. Tinggal Anda nanti ditanya polisi yang mana yang memberikan informasi. Kan gelagapan kan, gelagapan semuanya. Tapi salah satu informasinya, Bu Elsa, yang jelas nanti tinggal aja di penyidikan. Itulah bukti saya. Saya diam, sabar, dan semuanya kita serahkan kepada kepolisian. Karena ini kan sudah masuk kepada 242 KUHP dan ITE. Karena kita melihatnya dari media massa, dari TikTok, dari medsos. Ya, Bu Elsa, salah satu keterangan yang disampaikan Bu Titin tadi itu sumbernya datang dari anggota kepolisian sendiri. Artinya kan informasi itu juga diberikan oleh anggota kepolisian. Nah, itu valid katanya Bu Titin. Bagaimana soal itu, Bu Elsa? Polisi yang mana?
Mana keterangannya? Harus ada bukti, kan dia bukan orang biasa. Dia ahli hukum, dia lawyer, apalagi kan dulu mantan wartawan, segala-gala kan jeli, tanya ini dari mana, dari mana. Nah itu jelas. Kalau saya ya udah, kalau itu nggak benar, saya ada punya bukti dari Jasara Harja, tidak pernah mengajukan, laporkan polisi. Karena saya melihat dari ITE, dari medsos, sesuai dengan petunjuk dari SK dari Kapolri harus disomasi. Itu kan persyaratan saja. Tapi hari Jumat akan kami laporkan. Oke. Bu Titin Kita yakin akan yang Anda proses. Tinggal dipertanggungjawabkan aja Bu Titin, jangan terus-terus menghina saya. Ya. Anda tidak pernah saya hina loh. Ya, Bu Titin, Anda yakin informasi yang disampaikan itu benar? Yakin, saya yakin betul karena memang kalau Ya, institusi kepolisian yang mengkonfirmasi kepada anggota yang bersangkutan tentu ada jawaban. Kalau saya kan tidak punya kewenangan untuk mengkonfirmasi anggota yang bersangkutan, itu aja sih. Terus gitu. Ya, saya mengalami kendala komunikasi dengan Bu Titin, suaranya kurang jelas. Bu Titin? Ya, kalau institusi kepolisian, terutama dari tim sus yang dibentuk Kapolri untuk mencari tahu siapa anggotanya, pasti dapat lah Mas. Tapi kalau saya kan tidak punya kewenangan, tidak punya kepentingan untuk mencari tahu siapa anggotanya. Jadi yang bisa mencari tahu anggotanya itu tentu saja Bapak Kapolri gitu. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini valid. Anda menyampaikan ini bukan sebagai upaya untuk melempar bolanya ke kepolisian kan? Karena 2016 kan saya sudah mendengar. Sebenarnya di Cirebon masalah ini sudah dengar Mas. Hampir semua di Cirebon itu sudah dengar masalah ini. Cuman memang tidak pernah ada yang berani menyampaikan. Itu sih persoalannya. Kenapa tidak berani disampaikan kalau informasi ini sudah lama beredar, Bu Titin? Ya saya nggak paham Mas. Saya juga nggak paham. Karena kan tekanan di 2016 juga yang bukan cuma saya yang tahu lah, semua masyarakat juga tahu. Maksudnya ini kena menyangkut institusi kepolisian begitu? Betul. Oke, lalu Anda berani mengatakan bahwa informasi itu datang dari polisi. Ini maksudnya mau melemparkan masalah ini ke kepolisian atau Anda istilahnya karena tidak mempunyai bukti sehingga mengatakan itu? Saya rasakan kepentingan untuk saya yakinlah semua juga sekarang sudah bekerja, semua sedang bekerja. Saya yakin betul karena banyak informasi yang saya dapatkan mengenai gerakan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi informasi ini tiba-tiba ramai lagi dan sebetulnya mengamini di 2016 karena saya pernah mendengar informasi ini, tapi memang tidak ada yang menyampaikan. Saya rasa tim sus juga sudah paham ada persoalan ini. Oke.